Pemirsa, media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dianiaya. Tak hanya satu orang, namun berapa orang tampak memukul wanita tersebut. Masalahnya apa? Bodoh, kata ikan ini memang bodoh. Engkau punca. Dia buat. Korban berinisial YY yang merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang melaporkan kejadian tersebut kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru melalui aplikasi Kesatria pada 13 Juni 2026. Kepolisian Johor Bahru Malaysia telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan penganiayaan terhadap PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dalam laporan YY, ia dan rekannya mengalami kekerasan saat bekerja pada akhir 2025 hingga Januari 2026. Usai kejadian itu, mereka dilaporkan ditinggal oleh pemberi kerja. Aku tanya kau. Masalahnya apa? Bodoh, kata ikan ini memang bodoh. Engkau punca. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan Komjen Pol Dwi Yono, Sekjen KP2MI melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Mbak Vera. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Dwi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2025 sampai dengan Januari 2026 setelah viral. Mengapa kemudian butuh waktu yang berbulan-bulan untuk mengungkap kasus ini dan juga baru dilaporkan begitu ya pada 13 Juni? Yang pertama kami menyampaikan rasa keprihatinan dan empati yang setinggi-tingginya pada korban dan pihak keluarga atas terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia yang dilakukan oleh pemberi kerja atau majikan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Vera tadi, perlu kami jelaskan bahwa kasus ini terdeteksi memang setelah adanya laporan di hotline Satria pada tanggal 13 Juni 2026. Dengan laporan tersebut dari KP2MI langsung juga bertindak dengan cepat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI Johor Bahru untuk menindaklanjuti dan langsung mengadukan berkaitan dengan laporan ini ke IPD Johor Bahru. Dan alhamdulillah bahwa IPD Johor Bahru langsung menindaklanjuti dengan mengamankan 4 orang terduga pelaku dan 1 orang terduga yang memvideokan terkait dengan kejadian tersebut. Beberapa hal kenapa ini baru bisa terdeteksi, karena yang pertama bahwa korban ini adalah pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural dan tidak terdata di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau domestic worker, dan pada saat mengalami kekerasan atau penganiayaan tersebut, korban sangat terintimidasi, kemudian juga tidak bisa untuk memberikan pelaporan keluar, bahkan juga dokumen berkaitan dengan paspor maupun yang lainnya dari hasil interogasi awal kita laksanakan bahwa itu masih ada di pihak majikan. Nah inilah kalau dari pekerja migran ini berangkat dengan non prosedural dan tidak terdata, ini ada kendala karena kita tidak bisa memonitor untuk memberikan perlindungan yang bersangkutan bekerja dengan siapa, di mana, bagaimana pekerjaannya, ini kita tidak bisa mendeteksi dengan baik sehingga tidak bisa memberikan perlindungan secara optimal. Ya, karena non-prosedural kemudian baru melapor ke aplikasi pada 13 Juni, setelah itu langsung ditindaklanjuti begitu ya. Dan pelaku tadi Anda katakan saat ini sudah ditahan, tapi bagaimana kemudian KP2MI memastikan agar pelaku ini dapat dihukum seberat-beratnya, Pak? Terkait dengan tindak lanjut dari pelaporan ini, kami bekerjasama dengan Kemenlu
kemudian juga dengan perwakilan atau kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya dengan KJRI Johor Bahru, akan terus mengawal dan memberikan pendampingan kepada korban, baik untuk pendampingan dari sisi penasihat hukumnya, kemudian untuk hak-haknya. Untuk saat ini korban ditampung di tempat singgah sementara di Johor Bahru untuk bisa nanti secara optimal kita membantu, bahkan juga kita memberikan trauma untuk healing bagi korban ini agar dalam pelaksanaannya nanti mereka betul-betul bisa memberikan keterangan yang seluas-luasnya terkait dengan kejadian yang ada. Pak Dwi, dari proses hukum yang sudah berjalan, apakah sudah diketahui motif penganiayaan dan apa peran masing-masing pelaku ini menganiaya ketiga korban? Terkait dengan kejadian ini sebenarnya ada dua hal yang tempat kejadian perkara, di mana kalau untuk korban atas nama YA itu pelaku diduga adalah atas nama HH dan FA. Ini kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2025 yang videonya kemudian baru viral. Sedangkan dua korban lainnya atas nama YY dan SH, ini pelakunya adalah F dan FN. Ini terjadi penganiayaannya pada tanggal 11 Juni 2026. Nah, terkait dengan tempat kejadian yang berbeda ini, sekarang ini sedang dilakukan penyelidikan secara komprehensif oleh pihak IPD berkaitan dengan motif mengapa majikan ini melakukan penganiayaan terhadap para korban ini. Ini masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan dari pihak IPD Johor Bahru, baik utara maupun selatan. Dari laporan, bentuk penganiayaan apa saja yang diterima oleh ketiga pelaku ini? Dari hasil interogasi awal terhadap ketiga korban bahwa mereka dianiaya dengan cara dipukul, ditendang, kemudian ada beberapa hasil visum, di situ ada luka beberapa lebam, baik di badan atau di seputaran tubuh terhadap kedua korban utamanya yang baru terjadi di tanggal 11 itu. Terakhir Pak Dwi, singkat saja, apakah ketiga korban ini akan segera dipulangkan ke Indonesia dengan statusnya yang non-legal begitu untuk bekerja di Malaysia? Berkaitan dengan ketiga korban ini, kita akan terus dampingi, kita kawal, terutama untuk proses pengaduan yang sedang berjalan di IPD ini, untuk bisa mendapatkan hak-haknya, baik berkaitan dengan hak gaji ataupun hak yang lainnya, termasuk juga hak untuk penegakan hukum terhadap para pelakunya. Apabila mereka nanti sudah selesai, maka dari Konjen atau KJRI Johor Bahru dengan kami di perwakilan KP2MI yang ada di Malaysia akan memfasilitasi untuk kepulangannya, sekaligus apabila mereka mau bekerja lagi maka harus menempuh jalan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi karena ini adalah menjadi prioritas di kementerian ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus memberikan pelindungan yang terbaik pada para pekerja migran Indonesia, sekaligus untuk pemberangkatan harus melalui jalur resmi dengan cara kita melakukan peningkatan kapasitas terhadap para pekerja migran Indonesia. Dengan program-program dari Bapak Menteri KP2MI yang terus kita jalankan, baik untuk mencegah pemberangkatan non-prosedural dengan menggalakkan gerakan nasional migran aman, kemudian juga desa migran emas, dan program-program prioritas lainnya untuk mendukung agar kejadian tidak berulang kembali. Ya, itu menjadi harapan kita bersama bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.